Vanessa Ida Zainuba dari Alian, Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wahda, wa nasara wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang saya hormati, dewan juri, dan seluruh saudara daiyah yang saya sayangi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang terbesar. Salawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berlian, tidak lain nilai iman. Imanlah yang membawa kita, membuat kita bergembira menyambut datangnya Ramadan. Kenapa kita gembira? Karena kita mengerti nilai Ramadan. Hadirin yang saya hormati, ada satu contoh. Di tangan kanan saudara ada berlian, harganya 50 juta. Di tangan kiri sampean ada rumput seikat. Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing, kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput, dasar kambing. Kambing tidak mengerti nilai berlian. Yang kambing tahu cuma rumput. Kenapa? Karena hidupnya kambing hanya untuk memenuhi perut. Maka kata Imam Ali karamallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk memenuhi perut, hadirin yang saya hormati, perjalanan waktu telah membawa kita memasuki Ramadan. Kata orang, jauh berjalan banyak pilihan, dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau ibadah Ramadan kita benar berhasil, maka kita yang hari ini pasti bukan kita sebulan yang lalu. Kita yang hari ini adalah kita yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh kawah candra di mukanya Ramadan. Setelah perjalanan panjang, perjuangan melawan hawa nafsu dan menahan diri, kita akan dipertemukan oleh Idul Fitri. Apa yang harus kita lakukan? Hari ini saya ingin menyampaikan Al-Quran ayat 185 surah Al-Baqarah, di mana Allah menuntun kita. Pertama, walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah harian puasamu 1 bulan penuh. Sebab apa? Puasa itu macam-macam. Ada yang puasa model beduk, depannya rapat, belakangnya kosong. Ada yang model pembukaan, pertengahan, akhiran. Ada juga yang model penutupannya saja, mau dapat Lailatul Qadar. Tapi kata Allah, walitukmilul iddata, sempurnakan dulu jumlah puasamu 1 bulan penuh. Setelah itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaknya engkau mengagungkan, engkau bertakbir, engkau mengagungkan Allah yang telah memberimu hidayah. Jadi walitukmilul iddata dulu, sempurnakan dulu ibadahmu, sempurnakan dulu puasamu 1 bulan,
baru walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jangan kok lebaran masih seminggu tapi sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ngigo gue ya. Nah, saudara, kalau bukan lantaran hidayah Allah, berat sebulan kita nggak makan. Berat kita melawan nafsu. Berat kita menahan diri. Maka dengan itu, hidayah itulah bekal kita memasuki Ramadan. Dapat zakat, dapat harta yang banyak, alhamdulillah. Dapat jabatan yang tinggi, alhamdulillah. Tapi semua itu bukan apa-apa kecuali hidayah. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan ibadah Ramadan kita melakukan pemutihan vertikal. Orang yang keluar dari Ramadan dengan ibadah yang benar, seperti bayi baru dilahirkan ibunya, tidak ada dosa kepada Allah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tapi kan kita nggak cuma punya dosa vertikal, kita juga punya dosa horizontal. Kita tidak cuma punya dosa kepada Allah, tapi kita juga sering salah kepada sesama manusia, betul? Maka dari itu, inilah momen lebaran itu. Dosa kepada Allah, tobat langsung kepadanya. Dosa kepada sesama manusia, saling memaafkan. Kenapa? Satu hadis meriwayatkan, ada setelah selesai sholat id, para sahabat mendengar Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Heran sahabat, gak ada angin, gak ada hujan, amin 3 kali ya Rasul. Ada apa? Kamu gak tahu? Gak tahu. Barusan selesai sholat id, malaikat Jibril turun. Lalu Muhammad, saya mau doa kepada Allah. Mau kamu aminkan? Silakan Jibril, berdoalah. Saya mau mengaminkan. Jadi Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Doanya 3 kali permohonan, Nabi 3 kali amin. Apa doanya? Yang pertama, ya Allah, hari ini 1 Syawal. Doanya malaikat Jibril, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. Ya. Belum tentu setiap kita orang tua, tapi pasti setiap kita anak. Ya. Jikalau anak punya ibu dan bapak, seorang anak melakukan puasa Ramadan, tarawih malam hari, bayar zakat, dan segala ibadah lainnya, tapi jikalau dia sudah durhaka kepada ibu bapaknya, didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi supaya ibadah dan puasanya diterima, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka selesai sholat Idul Fitri, tugas yang paling utama yaitu minta ridho ibu dan bapak. 1. Yang kedua, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima ibadah dan puasanya istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah mengucapkan amin. Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu bertanya, Mbak, kalau suami yang durhaka sama istri gimana? Nah, ibu-ibu, itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah, karena ya emang hadisnya nggak sampai situ. Cuma nanti di akhirat yang ditanyai habis-habisan, diminta pertanggungjawabannya tentang rumah tangganya adalah suami, bukan istri. Nek istri itu suwargo manut, neraka katut. Ya. Setelah itu yang ketiga, masih mau dengar?
Oke. Yang ketiga, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan saudara sesama muslim. Memaafkan memang lebih berat daripada minta maaf, tapi memaafkan lebih mulia daripada minta maaf. Kalau kita sudah minta maaf, orang tidak mau memaafkan, itu sudah jadi tanggung jawab dia kepada Allah. Orang yang macam itu didoakan oleh malaikat supaya ibadah dan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jikalau ibadah Ramadan mendekatkan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Idul Fitri adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Paham? Semoga Ramadan kali ini membawakan berkah yang banyak untuk kita semua dan kita diberikan ampunan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.